البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nama yang kita pelajari kemarin apa? Indaga Zain, Al-Alim dan Al-Ali. Apa yang dimaksud dengan Al-Ali? Al-Alim maknanya zat yang maha mengetahui segala sesuatu, zat yang maha luas ilmunya. Adapun Al-Ali zat yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup tiga sisi. Apa saja itu? Faisal. Ketinggian zatnya, ulu zat, terus uluwul qahar. Maksudnya uluwul qahar apa? Ketinggian dari sisi kekuasaan. Maksudnya bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Terus ulumul qadar. Yang dimaksud dengan ulumul qadar itu apa? Ini apa? Sifat-sifatnya. Tinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Ghaffar. Dalil yang tetapnya nama ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran. Qala Allah ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa inni laghaffarun, sungguhnya aku adalah Ghaffar, yaitu Zat yang maha pemberi ampun, liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat dan beriman. Yang kedua, liman taba, bagi orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila shalihan, dan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian mengikuti jalan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan 4 kriteria di sini untuk seorang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai konsekuensi dari nama Allah Al-Ghaffar. Maksudnya pengampunan diberikan ya bagi yang bertobat dan beriman. Tobat dibangun di atas iman. Dan wa'amila salihah, yang membuahkan amalan saleh. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Karena seorang betul dalam taubatnya, maka amalan yang buruk yang dia bertobat darinya akan dia ganti dengan amalan saleh. Jadi salah satu tanda qanifillah, taubat seseorang diterima.
yaitu tatkala dia bisa mengganti amalan-amalan buruk yang dia lakukan, kemudian dia mengganti dengan amalan-amalan kebaikan. Inilah hakikat taubat, hakikat hijrah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah yaitu seorang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menggantinya dengan amalan saleh. Tsumma dada, kemudian mengikuti jalan petunjuk. Oleh karena itu alhamdulillah, bukan termasuk hijrah yang benar tatkala seorang misalnya bertobat dari suatu kebid'ahan tapi masuk ke bid'ah yang lain. Bertobat dari suatu firqah yang menyimpang tapi masuk ke jeratan firqah yang lain yang juga menyimpang. Dari sini kita ketahui besarnya nikmat tatkala seorang betul-betul mau bertobat, mau hijrah dan mendapatkan hidayah untuk bisa mengenal sunnah, untuk bisa berjalan di atas manhaj salaf. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, hadits Aisyah radhiyallahu anha qala, la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Syahidnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, Al-Wahid, Al-Qahhar. Ini juga dua nama bagi Allah. Rabbus samawati wal ardi, Rabb, pencipta dan penguasa langit dan bumi, serta apa saja yang di antara keduanya, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Al-Aziz telah kita lewati. Apa maknanya? Rifki? Dan yang Maha Kuasa, mencakup apa? Izzatul Quwwah, Izzatul Imtina, dan Izzatul Qahr wal Ghalabah. Sekarang maknanya, qala qawwamus sunnah fil hujjah fi bayanil mahajjah, wa huwa alladhi yasturu adh-dhunuba 'anil khalqi wa la yudhhiruha walau 'alima ghairuhu minal makhluqin ma ya'lamuhu minka al-afshah. Wala'alla makhluqan law satara 'alaika syai'an 'alimahu thumma ghadiba adna ghadbatan la abdahu wa afshah. Wa anta tata'arradu li ma'asillahi 'azza wa jalla fi kulli waqtin wa hinin wa satarahu 'alaikum masabbaka falhamdulillahi 'ala ihsanihi 'ala khalqihi. Al-Ghaffar yaitu alladzi yasturu dzunub 'anil khalqi wa la yudhiruha, yaitu zat yang menutupi dosa-dosa para makhluknya serta tidak menampakkannya. Inilah hakikat maghfirah, yaitu satrud dzambi wa tajawuz anhu, yaitu ditutupinya dosa dan tidak dituntutnya dosa tersebut untuk diberikan diberikan hukuman. Berarti Al-Ghaffar, yang juga nanti Al-Ghafur, itu kan yang menutup dosa-dosa dari hamba-hambanya dan tidak menampakkannya. Yang seandainya saja selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk, dia mengetahui dosa-dosa yang engkau lakukan, tentu dia akan menyebarkannya.
Ya namanya makhluk. Ketika dia mengetahui aib, kebanyakan akan menyebarkannya, atau minimal akan dia simpan, suatu saat dia ingin menyebarkan, akan dia lakukan. Apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak fitnah. Jadi kemungkinan seorang makhluk, seandainya pun dia menutup sesuatu yang dia ketahui dari keburukan-keburukanmu, kemudian suatu ketika dia marah dengan kemarahan yang paling ringan, dia tentu akan menampakkan keburukanmu itu dan akan menyebarkannya. Biasanya demikian. Ini para makhluk. Ya pas cocok, pas bersahabat, ketika melihat sahabatnya sifat-sifat yang buruk, dia akan berusaha untuk menutupinya. Tapi tatkala ada masalah sedikit saja atau marah sedikit saja pada saudaranya, sudah dikuak semuanya. Ini sifat makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menutup, zat yang maha menutup dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan, dan Allah menutup darimu hal-hal yang menjadikan engkau tercela. Seandainya saja kita ketika melakukan dosa, kemudian dimunculkan dosa itu dalam bentuk bau saja. Sedang melakukan dosa, dimunculkan dosa ini dalam bentuk bau yang tercium dari tubuh kita, kira-kira kita bisa duduk bersama dengan orang tidak akan mampu. Seandainya dosa itu berbau, tentu kita semua tidak akan mampu untuk bisa bergaul bersama manusia. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dan kepemurahannya, Allah banyak menutup dosa-dosa kita. Apa perkataan Imam Ahmad yang masyhur berhubungan dengan masalah ini? Kita ini kaum yang patut dikasihani. Karena bukan karena sitam, yaitu tutupan dari Allah Subhanahu wa taala atas aib-aib kita, maka sungguh keburukan-keburukan kita akan terkuak. Nahnu qaumun masakin, walaula sitrullah alaina laftadahna. Dan juga perkataan dalam nuni, ya, bagaimana? Yang seandainya manusia mengetahui aib-aib kita, maka tentu semua orang akan enggan untuk salam kepada kita. Law ya'lamun nasa khabi'a sarirati la abas salama kullu man yalqani. Kalau seandainya manusia mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi pada diriku dari dosa-dosa dan kesalahan, tentunya semua orang yang bertemu denganku akan enggan untuk memberikan salam. Baik. Nama berikutnya Al-Ghafur. Qala Allah Ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Mana yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar? Indak ya Umar. Al-Ghafur. Al-Ghafur lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran.
Dalam hadits Abi Bakar radhiyallahu anhu, padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa kepada sahabat yang mulia ini. Innahu huwal ghafurur rahim, dari ayat. Kemudian dari as-sunnah, nah, doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Bakar. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Depan suratnya apa? Depan haditsnya doa ini apa Mujahid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di akhir tasyahud. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Dalam sebagian riwayat kabir. Dibaca satu saja ketika kita berdoa. Jangan digabung dua-duanya, ini keliru. Nah, membaca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira, keliru. Karena itu syak dari rawi. Kita pilih satu. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku ini melakukan kezaliman yang banyak dan tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berilah rahmat kepadaku, kasihilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, dan yang maha luas ampunannya, yang menutup dosa-dosa dari hambanya, tidak menampakkannya, dan Ar-Rahim, dan yang maha luas kasih sayangnya terhadap hamba-hamba. Baik, ini dihafal, besok insyaAllah semuanya sudah hafal doa tersebut. Nah, pada semua yang mengarang tentang zikir dan doa ba'da shalah insyaallah ada. Nah, atau zikir ketika tasyahud. Sudah hafal alif? Dihafal. Nah, kemudian diamalkan. Maknahu qala Ibnu al-Athir. Ibnu al-Athir mengatakan min amniyatil mubalaghati minal ghufran. Nah, termasuk dari apa? Bentuk mubalaghah dari al-ghufran. Wa qala al-Baihaqi huwa alladhi yukthiru minal maghfirah, yaitu zat yang banyak memberikan pengampunan. Ini makna al-ghafur. Jadi dari sisi nama ikhwanifillah yang menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala telah kita lewati 4 nama. Apa saja? Nah, yang menetapkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Nah, Maha Pemaaf. Apa saja indahnya Aba Zaid? Al-Afu, terus Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang baru saja kita ambil. Terus satu lagi apa? Apa Ridwan? At-Tawwab, ya. Nah, At-Tawwab. Jadi At-Tawwab, kemudian Al-Afu, Al-Ghaffar, dan Al-Ghafur. Ini keempat nama Alhamdulillah, yang semuanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya. Oleh karena itulah, jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa putus asa tatkala ingin bertobat kepadanya. Allah maha luas taubatnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Nah,
hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah menghamparkan tangannya di malam hari ikhwanillah untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah hamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa di malam hari. Demikian terus sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meminta ampunan dengan beristighfar. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, kita hendaknya mengingat bahwasanya Allah itu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Nah, cuman ampunan tersebut butuh kita wujudkan syarat-syaratnya. Nah, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma tada. Nah, ayat ini khanifillah penting untuk senantiasa kita ingat-ingat untuk menunjukkan taubat yang sebenarnya, bukan hanya sekedar taubat di lisan, tapi taubat yang dibangun di atas iman, mewujudkan amalan dan istiqamah. Nama berikutnya Al-Ghani. Qala Allah Ta'ala wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah itu Al-Ghani, zat yang maha kaya. Al-Halim telah kita lewati apa dulu? Makna Al-Halim indah ya Ja'far. Apa yang terkandung dalam nama Allah Al-Halim? Nah, penetapan sifat hilm yaitu menangguhkan hukuman dari hamba-hambanya, tidak menyegerakan hukuman. Berarti juga sangat dekat hubungannya dengan apa? Dengan Al-Ghafur dan Al-Ghaffar serta nama-nama yang lain yang menetapkan ampunan. Nah, karena hilm Allah Subhanahu wa taala tidak disegerakannya hukuman untuk apa? Menunggu hamba tadi agar bertobat kepada Allah. Kemungkinan ketika dia melakukan dosa, dia melakukan amalan soleh yang bisa menghapusnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan kepemurahan Allah ini. Kemudian dengan semakin kita menjauh dari bimbingannya, tapi hendaknya terus-menerus kita berusaha mendekat, memperbanyak taubat dan istighfar. Adapun dari hadis yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau. Nah, Engkau adalah Al-Ghani, dan yang maha kaya, wa nahnul fuqara, dan kami ini adalah hamba-hamba yang fakir. Maksudnya fakir yaitu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalam Sahih Abi Dawud dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan derajat hasan. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang tidak butuh dari sekutu-sekutu. Kenapa? Karena Allah Ghani, yaitu zat yang maha kaya. Maksudnya seharusnya kalau hamba juga memiliki sifat ghina, dia tidak butuh kepada yang lain. Tapi karena manusia adalah hamba-hamba yang fakir, senantiasa butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya.
Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Maka siapa saja menyekutukan amalannya dengan selainku, akan aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Adapun maknanya, qala al-Khattabi huwa alladhi istaghna 'anil khalqi, yaitu zat yang istaghna 'anil khalqi. Maksudnya apa? Zat yang tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena Allah kaya. Allah Maha Kaya, sehingga tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Wa an nusratihim wa ta'yidihim li mulki. Demikian pula Allah tidak butuh pertolongan dari makhluk, penguatan dari makhluk untuk menjaga kerajaannya, untuk menjaga kekuasaan Allah. Tidak butuh. Falaysat bihi hajatun ilaihim wa hum ilaihi fuqara muhtajuna kama wasafa nafsahu faqala wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki kebutuhan sedikit pun kepada makhluknya. Makanya ketika Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Allah katakan selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun. Nah, untuk apa? Menepis sangkaan yang ada pada manusia bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah berarti Allah butuh kepada kita. Tidak. Allah tidak butuh kepada kita. Makanya Allah katakan setelahnya, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh dari mereka itu rezeki. Dan tidak butuh mereka beri makan. Karena Allah Maha Kaya. Dan ibadah itu hakikatnya untuk kemaslahatan diri-diri makhluk itu sendiri. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Khattabi, falaysat bihi hajatun ilaihim. Allah tidak butuh kepada makhluk sama sekali. Wa hum ilaihi fuqara'u muhtajun. Dan mereka itu adalah hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah sifati dirinya dalam firman-Nya, wallahu al-ghani, dan Allah itu adalah al-ghani, zat yang Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir. Makanya kalau kita mau keluar dari kefakiran ini, ikhwanifillah, ini malah bahaya. Dalam artian apa? Kalau kita kemudian merasa tidak butuh pada Allah, ini bahaya. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya ini adalah apa? Kecelakaan. Nah, man istaghna la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain, wa man istaghna 'anillahi tarfata 'aini faqad kafara wa sara min ashabil haim. Seorang tidak boleh, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dalam satu kondisi pun dia tidak butuh kepada Allah. Maka kalau sampai dia merasa tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap, maka faqad kafara. Dia sungguh telah kufur pada Allah. Wasara min ashabil haim, dan dia menjadi apa? Menjadi penghuni neraka Jahannam, yaitu penghuni negeri kesengsaraan. Jadi perasaan butuhnya kita kepada Allah harus sering-sering kita apa? Kita cek, kita cek. Wa qala Ibnu Al-Qayyim fi Nunniyah, wa huwal ghaniyyu bi dzatihi fa ghinahu dzatiyyan lahu kal judi wal ihsani. Dialah Al-Ghani, zat yang Maha Kaya. Dengan zatnya. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyun, yaitu sifat dzatiyah yang tidak pernah Allah pada satu kondisi pun disifati dengan fakir. Tidak pernah Allah butuh kepada hamba-hambanya, tidak pernah. Karena Allah Ghani. Sebagaimana pula sifat dzatiyah yang lain kal-jud wal ihsan, yaitu sifat kedermawanan Allah dan sifat apa? Kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, ini 3 nama yang hendaknya kita ingat-ingat, alhamdulillah, sungguh
Kalau kita beramal dengan konsekuensi dari nama-nama ini, maka seorang di dunia akan selamat. Tahu kalau Allah adalah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, maka dia memperbanyak taubat. Tahu kalau Allah Al-Ghani, maka dia banyak-banyak meminta kepada Allah. Menguatkan butuhnya dia kepada Allah, sehingga akan memperkuat tawakal. Sebagaimana keadaan para anbiya. Contohnya Nabi Allah Ibrahim, karena dia terwujud padanya bahwasanya hanya Allah yang mencukupi kebutuhannya. Allah dan Yang Maha Kaya yang akan mencukupi kebutuhan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Makanya tatkala dilempar ke kobaran api, apa yang boleh baca? Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim? Hendak ya Muhammad Panimah. Baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan hamba betul-betul butuh pada Allah, dan Dialah yang akan mencukupi kita. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.